Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Ya, Bapak Yahweh memberkati. Puji Bapak Yahweh, hari ini kita akan bahas satu topik mungkin jarang saudara dengarkan. Yang sering saudara dengarkan adalah mengenai bait suci yang ketiga, yang lagi santer, ya, yang sedang persiapannya terus melaju, tinggal tunggu waktunya. Dan kita juga sudah melihat mengenai bait suci yang pertama dan yang kedua, ya, itu sudah menjadi sejarah. Dan kita bisa melihat presisi Dafar Elohim. Hari ini kita coba akan melihat bait suci yang keempat. Mungkin saudara masih bertanya-tanya, saya tahu topik ini sangat jarang sekali, ya, tapi kita akan melihat di mana letak kebenaran Dafar Elohimnya, ya, sehingga kita tidak membuat satu pengajaran sendiri atau mengubah atau memotong ayat, ya, dan membuat konsep sendiri. Ya, itu jauh dari pikiran saya, jauh dari kehidupan saya, karena saya harus mencari fondasinya di mana. Ya, selalu saya harus cari fondasinya di mana. Dan dengan fondasi itu, maka ayat-ayat yang integrated itu akan bermunculan dan Bapak Yahweh bukakan sehingga kita dapat memahami dengan baik dan benar. Ya, luar biasa sekali. Puji Bapak Yahweh. Baik, saya akan mulai dari saya akan share screen terlebih dahulu ya. Haleluya. Ya, puji Bapak Yahweh. Ya, kita akan membahas mengenai bait suci, rahasia bait suci yang keempat. Ya, rahasia bait suci yang keempat. Nah, seperti biasa, kita harus memahami Dafar Elohim ini dari sudut pandang yang benar, ya, sudut pandang yang benar. Sudut pandang yang benar itu ada di dalam akar pola Ibrani yang benar, ya. Ini harus betul-betul dipahami. Nah, karena apa? Karena dalam akar pola Ibrani yang benar itu kaya raya, dan di luar akar pola Ibrani itu miskin adanya, ya. Tidak banyak yang bisa digali, kacau balau, acak-acakan, dan bisa-bisa menyesatkan, ya. Karena itu di dalam akar pola Ibrani yang benar, paling tidak kita harus tahu atau kenal 22 huruf Ibrani alef sampai taf, ya, dan di dalamnya juga ada 22 huruf Ibrani di dalam bentuk piktograf, ya, huruf yang bergambar, dan ini mempunyai makna yang luar biasa, dahsyat, saudara. Nah, selain daripada huruf Ibrani dan piktograf, Bapak Yahweh juga memberikan kepastian, angka-angka kepastian, yaitu dengan menggunakan angka gematria. Angka gematria itu alef 1, bet 2, gimel 3, sampai yod 10, dan kemudian dilipatkan, bukan dilanjutkan, tapi dilipatkan, yaitu kaf 20, lamet 30, mem 40, sampai kof 100. Setelah 100 bukan ditambahkan kelanjutannya, akan tetapi dilipatkan kembali, yaitu menjadi res 200, shin 300, dan taf 400. Itu pola yang ditetapkan Bapak Yahweh. Dan ini semua integrated, antara huruf Ibrani, piktograf, dan gematria, ini integrated, ya. Luar biasa. Saudara harus tetap ingat, pahami betul bahwa di tangan saudara ada Tanak dan Brit Gadasa, ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya tidak terlalu suka dengan kata itu, cuman ya terpaksa sedikit lah, karena mungkin beberapa yang di luar sana belum paham, ya. Jadi Tanak itu perjanjian lama, Brit Gadasa itu perjanjian baru. Saya lebih suka menggunakan istilah yang benar, yaitu Tanak dan Brit Gadasa. Di tangan saudara ada Tanak dan Brit Gadasa, jumlah bukunya adalah 66, dan itu sudah mencakup secara detail, keseluruhan, integrated mengenai saat
di mana Syamayim diciptakan sampai nantinya di Yerusalem yang baru dan bumi yang baru, ya, itu sudah lengkap, ya, sudah lengkap. Ya, jadi ada di tangan saudara, tidak jauh saudara. Saudara buka, saudara lihat, tinggal masalahnya saudara letakkan ayat-ayat itu di tempat yang tepat, seperti permainan puzzle. Ya, di tempat yang tepat dan integrated, tidak bertentangan satu sama lain. Saudara akan melihat keindahannya luar biasa. Ya, luar biasa. Dimanapun saudara akan, saat saudara baca daftar Elohim, firman Elohim, saudara pasti akan melihat, memahami, oh ini bicara tentang ini, oh ini bicara tentang itu, oh ini bicara tentang yang satunya. Itu kalau saudara punya konsep yang jelas, detail, dan lengkap. Itu luar biasa. Ya, jadi kita mengarah ke sana. Karena apa? Ingat, satu kali nanti kita akan dijadikan mempelai Yeshua HaMashiach dan dikasih tugas sebagai pemegang pemerintahan di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi jangan sampai orang-orang yang ada dalam kerajaan 1000 tahun bertanya kepada saudara dan saudara tidak tahu apa-apa, ya, dianggap longa-blongo, ya, itu rugi besar. Ya, jadi isi hidup saudara dengan daftar Elohim mulai hari ini, ya. Nah, kita akan melihat rahasia bait suci yang keempat. Adalah kerinduan daripada Bapa Yahweh, ya, untuk berada menolong manusia. Ya, karena posisi manusia itu jatuh dan kita harus paham bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Elohim. Karena itu hati Bapa Yahweh itu ada di manusia. Bahkan di DNA saudara itu ada kode gematria daripada Yahweh, yaitu 10, 6, 5, dan 6. Ya, Yod He Waw He. 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. Sorry. Ya, 10, 5, Yod He, ya, dan 6 dan 5. Ya. Ya, jadi di dalam DNA saudara itu ada ikatan protein, dan di ikatan protein itu ada kode 10, 5, 6, 5. Itulah Yahweh. Dan kalau saudara tahu, ya, bahasa Ibrani daripada tali pusar itu adalah siliah. Siliah itu bermakna milik Yahweh. Jadi manusia itu sebetulnya milik Yahweh. Mau diakui, nggak diakui, orang itu maksudnya mengakui Yahweh atau tidak mengakui, tetap itu ada di dalam tubuh fisiknya. Ya, dan karena itu Bapak Yahweh rindu sekali untuk tinggal di antara manusia. Karena itu dengan menggunakan satu kata yaitu Immanuel. Elohim bersama-sama dengan kita. Immanuel. Ya. Nah, buktinya di mana? Kita akan lihat beberapa bukti terlebih dahulu, yaitu di dalam Kejadian 6 sampai yang ke-7. Silakan Brother Henok untuk membaca. Terima kasih. Yahweh berfirman kepada Kain, "Mengapa engkau marah dan mengapa mukamu menunduk? Jika engkau melakukan yang baik, apakah engkau tidak diterima? Tetapi jika engkau tidak melakukan yang baik, dosa dan keinginannya sudah mengintai di depan pintu, tetapi engkau harus menguasainya." Terima kasih. Saudara bisa melihat di sini, Kain itu adalah anak daripada Adam dan Hawa. Generasi kedua, saudara. Dan Adam dan Hawa sudah dikeluarkan dari Taman Eden supaya mereka tidak mengambil buah dari pohon kehidupan. Ya. Nah, supaya mereka dapat masuk dalam rencana keselamatan yang disediakan Bapa Yahweh, mereka harus dikeluarkan terlebih dahulu. Ya. Kalau tidak, mereka bisa mengambil buah kehidupan dan betul-betul namanya keselamatan itu tidak akan terjadi buat saudara dan saya. Nah, di generasi yang kedua, yaitu Kain, ternyata Yahweh tidak meninggalkan manusia begitu saja. Terbukti daripada apa yang dilakukan Kain, kita sudah tahu peristiwanya. Di situ Yahweh berusaha untuk membangun conversation, ya, membangun percakapan dengan Kain, supaya Kain tidak jatuh ke dalam dosa. Dari sini kita bisa lihat bahwa Yahweh itu tidak meninggalkan manusia.
Ya, bisa lihat ya. Ini sederhana banget loh, saudara. Dia berfirman mencegah supaya Kain tidak berdosa. Tapi kita tahu akhirnya Kain berdosa karena itu keinginan dirinya sendiri. Tapi sebelum itu terjadi, Yahweh itu ada di Kain, di dalam hidup Kain. Dalam arti dia mendekati Kain dan berbicara kepada Kain. Hati-hati loh, kamu jangan sampai berdosa. Saudara bisa lihat. Ya, tapi Bapak Yahweh tidak bisa memaksa karena kehendak free will atau kehendak bebas dari Kain lah yang memutuskan untuk mau membunuh adiknya atau tidak, mau berdosa atau tidak. Saya bisa lihat, tetapi Bapak Yahweh langsung berfirman kepada Yahweh. Di sini kita bisa melihat bahwa Yahweh itu tidak mau meninggalkan manusia pada intinya. Kemudian kita ini banyak sekali ya, ini banyak sekali di Tanak dan Prigadasa. Saya hanya ambil dua contoh saja supaya kita dapat memahami ya, sebagai contoh saja. Contoh yang kedua yaitu ada di dalam Kejadian juga, di dalam Fatsal yang kelima ayat 22 dan 24. Silakan Brother Henok untuk bisa baca. Setelah memperanakan Metusala, Henokh berjalan dengan Elohim 300 tahun, dan ia memperanakan lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi umur Henokh adalah 365 tahun. Henokh berjalan dengan Elohim, kemudian ia tidak ada lagi karena Elohim telah mengangkatnya. Terima kasih. Sudah bisa lihat, dua kali ditulis bahwa Henokh berjalan dengan Elohim. Dan Elohim pun tidak menolak saat kerinduan daripada Henokh untuk berjalan dengan Elohim. Sudah bayangkan, ini dalam masa ini, ya, ini belum masa air bah loh. Dan pada masa ini, itu Taman Eden bisa kelihatan dari jauh. Dan Henokh pun bisa ketemu dengan Elohim, saudara. Ya, dari sini kita bisa melihat bahwa kerinduan daripada Elohim Yahweh itu tidak meninggalkan manusia seorang diri. Ya, itu kerinduan Bapa Yahweh yang luar biasa. Ya, dia ingin supaya dia tinggal bersama di tengah-tengah manusia. Ya. Ya, tapi memang ada syaratnya, saudara. Ya, nanti kita bisa melihat ya. Nah, bagaimana dengan respon manusia? Itu juga yang menentukan juga apakah dia mau Elohim Yahweh tinggal di dalam kehidupannya atau tidak, begitu. Ya, jadi inilah kerinduan daripada Yahweh. Bisa lihat di mana nanti dalam peristiwa Henokh kemudian dia di rapture, saudara ya, diangkat, ya, dia diangkat. Oke, puji Bapak Yahweh. Nah, kita akan melihat yang lebih lanjut dalam skup yang lebih besar, yaitu di dalam skup nasional, di mana Bapak Yahweh memerintahkan kepada Moshe untuk mendirikan kemah pertemuan, kemah suci, tabernakel. Silakan Brother Henokh bisa baca Keluaran 25 ayat 8. Dan haruslah mereka membuat ruangan kudus bagiku, dan aku akan tinggal di tengah-tengah mereka. Ya, haleluya, terima kasih. Saudara bisa melihat, haruslah mereka membuat ruang kudus bagiku dan aku akan tinggal di mana? Di tengah-tengah mereka. Saudara coba bayangin, Bapak Yahweh itu maha dahsyat, saudara. Ya, bumi ini tumpuan kakinya, alias kesetnya Bapak Yahweh. Bukan kaset ya, keset. Beda ya, kaset dan keset beda ya. Oke. Oh, kalau dari yang ngerti keset, apa itu ya? Alas kaki, ya. Untuk saudara masuk rumah itu loh. Itu keset itu namanya ya. Nah, sedangkan Syamayim itu adalah tahta Bapak Yahweh, tempat duduknya. Jadi Bapak Yahweh itu gedenya itu luar biasa, saudara. Sangat-sangat besar. Bayangin Bapak Yahweh yang super maha dahsyat, super maha besar, itu mau tinggal di satu tempat kecil. Ruang pertemuan, ruang kudus. Di kemah pertemuan. Saudara coba bayangin, saudara. Ya, Bapak Yahweh begitu maha dahsyat mengatasi segala bintang dan Syamayim, itu mau tinggal di mana? Di tengah-tengah Bani Yisrael. Di tengah-tengah manusia, umat pilihannya. Coba saudara bayangkan. Betapa manusia itu sebetulnya harus bersyukur kalau ada Bapak Yahweh tinggal di dalam kehidupannya. Saudara bisa lihat di sini. Ini dahsyat sekali. Jadi inilah kerinduan hati Bapak Yahweh. Karena apa? Bapak Yahweh tahu
manusia tanpa penyertaan Bapa Yahweh tidak ada apa-apanya. Karena Bapa Yahweh tahu siapa yang bakal dihadapi manusia, yaitu Hillel ben Zakar. Bapa Yahweh tahu persis kekuatan yang bisa mengalahkan Hillel ben Zakar adalah Bapa Yahweh sendiri. Kalau saudara lihat saat pertikaian antara Mikael dan Satan memperebutkan mayat daripada Moshe di dalam kitab Yehuda, kitab Yudas, Mikael tidak ngata-ngatai Satan saat itu. Akan tetapi Mikael berkata, kiranya Yahweh menghardik engkau. Coba bayangin, saudara. Ya. Dari situ kita bisa melihat yang hanya mampu mengalahkan Satan itu adalah kekuatan Yahweh sendiri. Dan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Elohim, tapi posisinya jatuh dalam dosa. Dan Bapak Yahweh tahu kalau manusia ditinggal sendiri, habis, nggak lebih seperti binatang. Saya bisa lihat beast, binatang, animal. Ya, jadi inilah mengapa hati Bapak Yahweh, kerinduan besarnya itu tinggal di tengah-tengah manusia. Ya, karena ingat loh, ini proses perjalanannya ini nggak singkat, saudara. Kalau dihitung dari usia manusia, ini 7.000 tahun loh, saudara. Ya, kalau ditinggal begitu saja ya hilang, propertinya hilang, Bapak Yahweh kehilangan, begitu loh. Karena itu dia tidak rela kehilangan manusia-manusia yang diciptakannya, termasuk saudara dan saya. Bisa lihat ya. Nah, selanjutnya, setelah daripada tabernakel Moshe, maka bait suci yang pertama didirikan. Ingat ya, kemah suci itu bukan bait. Namanya itu tabernakel, kemah. Namanya bait itu bangunan. Ya, bangunan. Bangunan fisik. Yaitu dibangun oleh Salomo. Tetapi duitnya si Daud. Ya, Salomo cuman pelaksananya saja. Semua ini direncanakan oleh Daud. Blueprintnya ada di Daud. Semua biayanya ada di Daud. Semua tata caranya diatur oleh Daud. Luar biasa ya. Ya, selama hidup Daud dia menghabiskan banyak waktu karena dia cinta akan Bapa Yahweh. Dia tidak eman-eman, dia tidak medit, dia tidak pelit. Ya, dia tahu penaburannya ini akan membawa sesuatu yang luar biasa. Walaupun kita tahu dalam sejarah Daud jatuh dalam dosa perzinahan dan pembunuhan. Ya, membunuh Uria dan berzina dengan Bathsheba. Akan tetapi keturunan Daud, Mesias, nggak malu itu dikatakan sebagai anak Daud. Saudara bayangin, saudara. Ya, Bapak Yahweh loh dalam rupa manusia tidak malu dikatakan akulah keturunan dari tahtanya Daud. Saudara bisa lihat tahta Daud, keturunan dari Daud, anak Daud. Ya, anak daripada Raja Daud. Ya, karena apa? Karena kita lihat Daud ini punya betul-betul high, ya, yang namanya divine intelligence, high, very high, saudara, very betul-betul tinggi sekali divine intelligence-nya. Dia bisa sampai mengetahui isi hati Bapa Yahweh dan dia tidak sayang, nggak sayang apapun dia berani korbankan, apapun. Bayangin, saudara, ya. Jadi disinilah letak kekuatan daripada Daud. Dan dia tahu dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Daud itu membuat covenant, ya, perjanjian. Sangat luar biasa, saudara. Ya, saya pernah cerita tentang covenant yang Bapak Ibu berikan sama Ibu Ada Safangfang. Itu bukan terjadi begitu saja, tidak. Akan tetapi ada pengorbanan yang saudara tidak bisa ketahui, ya, yang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh Ibu Ada Safangfang, sehingga ada covenant. Dan puji Bapa Yahweh, sehingga terjadilah semua ini sampai yang di Arizona ini, saudara. Ini luar biasa.
dan saudara juga kecipratan mendapat blessing-nya. Ya, covenant. Karena apa? Karena hati yang cinta akan Bapa Yahweh dan penuh mau apa saja yang Bapa Yahweh mau, dia kasih. Ya, nggak hitung-hitungan, saudara. Ya, nah, kita lihat ayatnya, yaitu di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 11 sampai 13. Silakan Brother Enoch. Kemudian datanglah firman Yahweh kepada Salomo. Katanya, mengenai bait yang sedang engkau bangun ini, jika engkau berjalan menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku, maka aku akan meneguhkan perkataanku kepadamu, seperti yang telah aku katakan kepada Daud ayahmu. Aku akan berdiam di tengah-tengah Bani Israel dan tidak akan meninggalkan umatku Israel. Haleluya, terima kasih. Saudara bisa lihat yang saya beri huruf merah. Aku akan berdiam di tengah-tengah Bani Israel dan tidak akan meninggalkan umatku Israel. Saudara bisa lihat konsepnya? Kerinduan hati Bapa Yahweh, kerinduannya besar sekali untuk tinggal di tengah-tengah umatnya. Yaitu tadi alasannya tahu, tanpa kekuatan Yahweh, maka manusia akan dihancurkan oleh Hillel ben Sakar. Saya bisa lihat konsep ini. Ya, nah, tapi sayangnya bait suci yang pertama yang dibangun dengan kemegahan yang maha dahsyat, ya, oleh Raja Salomo itu berakhir dengan tragis di tangan Raja Babel, yaitu Nebukadnezar. Ya, karena apa? Karena Israel di dalam sejarahnya jatuh ke dalam penyembahan berhala berulang-ulang sehingga Bapa Yahweh undur dari Israel. Ya, undur dari Israel. Penyembahan berhala itu menyebabkan Bapa Yahweh meninggalkan manusia. Ya, memberi tempat kepada setan itu berarti sama dengan mengusir Bapa Yahweh. Saudara bisa lihat, kalau saudara mau hidup saudara penuh dengan Bapa Yahweh, hadiratnya, maka saudara harus dengan aktif mengusir setan, begitu. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Ya, harus paham dalam hal itu. Nggak bisa dua-duanya, ya kan? Ya Bapa Yahweh, ya setan, ya nggak bisa. Nggak bisa disandingkan. Ya, jadi harus paham betul. Nah, ayatnya di mana? Ayatnya itu di dalam 2 Raja-Raja 25 ayat 8 sampai 9. Silakan Brother Enoch. Raja-Raja 2 Raja 25 ayat 8. Pada tanggal 7 bulan 5 di tahun ke-19 pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babylon, datanglah Nebuzaradan ke Yerusalem. Ia adalah hamba dan kepala pasukan Nebukadnezar. 9. Kemudian ia membakar bait Yahweh dan istana raja, serta seluruh rumah di Yerusalem. Ia membakar rumah setiap para pembesar dengan api. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat, bait suci yang pertama dibakar oleh Nebuzaradan. Ya, yaitu jenderalnya Nebukadnezar. Hancur. Ya, tapi tidak dirata tanahkan. Ya, perhatikan, hanya dihancurkan, dibakar, tidak dirata tanahkan. Ya, ini sebuah sejarah tragis yang sudah ada terjadi di masa yang lampau sebelum kedatangan Yeshua. Jadi ini sudah sejarah, saudara. Ya, kitab suci kita ini bukan cuma bicara soal karakter saja, tapi juga bicara soal sejarah, fakta-fakta sejarah itu ada. Ya, bahkan setelah peristiwa ini, apa yang terjadi? Saya yakin saudara sudah paham semuanya, yaitu bahwa bait suci yang dibangun Salomo yang diporak-porandakan oleh Nebukadnezar ini dibangun kembali oleh Esra dan Nehemia. Ya, dibangun kembali atas izin daripada Kores, Raja Kores, raja-raja Medo Persia. Dan itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya, dinubuatkan di dalam kitab Yeremia. Ya, kita hanya bisa
maksud saya begini, kita hanya melihat fakta-fakta yang sudah ada. Jadi Ezra dan Nehemia itu membangun kembali Yerusalem yang porak-poranda saat Nebukadnezar, dan dibangun kembali beserta Bait Elohim. Ya, kalau sudah dia di kitab Nabi Hagai juga ada di sana, ya. Dan itulah zaman mereka ingat zaman mereka ini, maksud saya Ezra, Nehemia, Hagai, ya, itu zamannya bukan zaman Nebukadnezar lagi, tapi sudah zaman Medo Persia. Ya, Medo Persia. Persia itu Iran sekarang. Jadi Iran sama Israel itu sudah lama adanya, saudara. Dan mereka itu sebetulnya bersahabat, ya, bersahabat, ya. Cuman gara-gara martabak basin itu sama terang bulan kecut itu, ya, itu yang jadi pertikaian sampai sekarang ini, karena faham martabak basin dan terang bulan kecut itu, ya, mempengaruhi, ya, terorisme bermunculan dengan luar biasa. Ya, sudah paham akan hal itu. Nah, kita baca ayatnya yaitu di dalam Ezra 5 ayat yang kedua. Silakan, Brother. Lalu bangkitlah Zerubabel anak Shealtiel serta Yeshua anak Yozadak dan mulai membangun bait Elohim yang ada di Yerusalem, dan para nabi-nabi Elohim membantu mereka. Terima kasih. Setelah bisa lihat di sini dikatakan bahwa pembangunan bait Elohim direnovasi. Nah, inilah yang disebut sebagai bait suci yang kedua. Ya, karena apa? Karena sudah dihancurin sama Nebukadnezar dan kemudian dibangun kembali, direnovasi, ya, sebaik mungkin. Tapi memang tidak bisa semegah zaman Raja Salomo, tidak bisa. Sudah berkurang, tapi dibangun kembali. Nah, saat dibangun kembali ini ada satu proses, saudara, di mana pergantian yang namanya penguasa dunia, ya, superpower dunia, ya, yaitu dari Medo Persia menuju ke siapa? Siapa yang tahu? Dari Medo Persia? Siapa? Yunani, ya, terima kasih, Rizko, ya. Digantikan dengan Yunani. Saudara bisa lihat itu pengajarannya di kambing jantan dan domba jantan, ya, itu dia. Nah, digantikan oleh Yunani. Jadi pergantian demi pergantian ini terjadi dari raja ke raja, dari pemerintahan ke pemerintahan, dan kekaisaran ke kaisaran. Ya, ini makan waktu kalau tidak salah sekitar 500 tahunan. Ya, 500 tahunan, saudara. Dan setelah Yunani digantikan atau dikalahkan, ya, Yunani runtuh dan digantikan dengan Romawi, ya. Nah, di zaman Romawi, bait suci yang kedua ini itu dipercantik, ya, dipercantik, diperindah, diperluas. Oleh siapa? Oleh oleh Herodes Agung, Herod the Great, ya, Herodes Agung. Ya, nah Herodes Agung ini adalah Herodes yang berikhtiar membunuh bayi Yeshua. Ya, nah ini masih tetap di dalam konsep bait suci yang kedua, karena sejak dibangun kembali, direnovasi oleh Nehemia dan Ezra, tidak pernah bait suci ini diruntuhkan, akan tetapi hanya dinajiskan. Ya, dinajiskan. Saudara bisa lihat pengajaran itu di domba jantan dan kambing jantan, ya, dinajiskan. Dan di situ kita bisa melihat satu peristiwa untuk penyuciannya kembali, dedikasinya kembali, yaitu pada saat peristiwa Makabi, ya, yang terkenal sekarang dengan peristiwa Hanukah, ya. Jadi paham ya di situ, ya. Jadi bait suci yang kedua ini dipercantik, saudara, ya, dipercantik, dan Yeshua berulang-ulang pergi tempat ini, ya. Di satu titik Yeshua mengatakan sebuah prophecy, nubuat mengenai bait suci yang kedua, yaitu di dalam Matius 24 ayat 1 dan 2. Silakan, Brother.
Matius 24 ayat 1. Dan setelah keluar, Yeshua terus berjalan dari bait suci, dan murid-muridnya menghampiri untuk menunjukkan bangunan bait suci kepadanya. 2. Namun Yeshua berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu melihat semuanya ini? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sekali-kali di sini tidak akan dibiarkan batu di atas batu yang sama sekali tidak akan diruntuhkan." Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat Yeshua menubuatkan ya bahwa satu kali nanti tempat bangunan ini akan rata tanah. Dan itu betul terjadi, saudara. Betul terjadi. Ya, saya kalau lihat saya sering ya mereply kembali ya, maksudnya melihat kembali sejarah-sejarah ini, hati saya betul-betul bergetar, saudara. Terus terang. Kenapa? Karena dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, itu bisa saya lihat, wah sudah gak lama lagi, sudah tidak lama lagi, penggenapan semuanya, terutama masalah rapture, itu bisa dilihat semua dari sini, saudara. Saya kalau lihat hal ini tuh betul-betul bergetar hati saya. Wih, puji Bapak Yahweh, zaman kita sekarang tuh hebat Bapak Yahweh. Mempersiapkan lengkap dan dipersiapkan masuk rapture. Luar biasa, saudara. Cuman lihat dari sejarah, saya bisa lihat ke depannya modelnya kayak apa. Ya, dan itu saya mau bagikan pada saudara. Nah, saya lanjutkan. Yeshua mengatakan tidak ada satu batu yang dibiarkan di atas batu. Semua akan diruntuhkan rata tanah, dan itu terjadi tahun 70 Masehi. Di bawah pemerintahan Romawi, ya, dan saat itu adalah Jenderal Titus, bait suci ini dibakar dan kemudian dicongkel-congkel, diruntuhkan rata tanah, saudara, sampai hari ini. Nggak percaya? Tanya sing sudah pergi Israel, ada nggak di sana bait suci ini? Nggak ada kan? Sing ada cuma satu, Dome of the Rock, ya kan? Itu saja yang ada. Tapi tembok-temboknya masih ada, sisa-sisa batu congkelannya masih ada sampai hari ini. Saudara bisa lihat, kita ini saksi mata. Kalau saudara dan saya dikasih pengertian di dalam hal sejarahnya saja, itu sudah luar biasa, saudara. Apalagi kita lihat ke depan. Nggak lama lagi rapture pasti akan jadi. Pasti, saudara. Ya, sudah melampaui satu periode masa yang betul-betul lama sekali, saudara. Tahun 70 Masehi, bait suci, bangunan yang megah yang dibangun, maksud saya diperindah oleh Raja Herodes, dicongkel. Mereka cari harta emas yang mereka sembunyikan, mereka sisipkan di batu-batunya itu. Dicongkel. Apa yang dikatakan Yeshua terjadi 100%. Tidak bisa disangkali. Ya, ini fakta sejarah yang tidak bisa disangkali. Nah, semenjak hal ini terjadi, sampai nanti rapture terjadi, konsep bait Elohim itu berubah. Berubah. Ya. Berubahnya bagaimana? Minggu lalu kita kan belajar mengenai peperangan alam supernatural. Dulu setan pakai raksasa, dulu setan pakai bangsa-bangsa yang menyembah dewa-dewa. Tapi kemudian setelah Yeshua, konsep itu berubah menjadi alam supranatural, yaitu peperangan melawan roh-roh jahat di udara. Nah, konsep ini juga berubah, saudara. Dari bait Elohim yang ada secara fisik, kemudian untuk sementara waktu, perhatikan ya, untuk sementara waktu, konsep ini diubah menjadi, ini dia, 1 Korintus 6 ayat 19. Silakan Brother Reno. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri? Ya, terima kasih. Saudara bisa melihat
Konsep ini dirubah untuk sementara waktu. Ingat, jangan kebablasan. Ingat ya, prinsip jangan kebablasan. Karena banyak yang di luar sono itu kebablasan. Ya. Konsep ini hanya berlaku sampai rapture. Sejak kematian Yeshua dan kebangkitannya, konsep ini diberikan. Yaitu saat dimulainya saat Syafuot, Pentakosta, dan Rabi Saul mengatakan, tubuhmu, tubuh saudara dan tubuh saya adalah rumah Ruah Yahweh Elohim. Adalah bait Elohim. Tapi bukan dibangun berdasarkan batu bata, semen, ya, tidak besi dan sebagainya, tidak. Ingat ya, konsepnya berubah untuk sementara. Nah, yang di luar sono kebablasan, saudara. Mereka anggap ya Israel sudah tidak ada dan mereka selalu berkata gereja adalah Israel. Ngawur, itulah yang disebut sebagai pengajaran replacement theology. Ya, teologi pengganti. Jadi Israel sudah nggak ada, semua dirohani-rohanikan. Akhirnya karena kebablasan mereka tersesat. Saudara mau tersesat? Pilihan di tangan saudara. Kalau saya tidak. Ya. Saya tidak. Iya. Saudara. Saya juga nggak mau. Saudara. Saya juga nggak mau. Iya, terima kasih. Tidak mau tersesat. Amin. Saudara harus pastikan. Jadi harus tahu konsepnya. Konsep ini tidak selamanya, saudara. Tidak selamanya. Hanya sampai rapture. Ya, jadi tubuh saudara, tubuh saya itu adalah bait Elohim. Karena itu kita harus jaga dengan baik, begitu loh. Ada hal-hal yang kita harus bisa jaga, yaitu masalah makanan, misalnya. Kemudian jangan sampai ada ikatan-ikatan, begitu loh. Ya, ingat loh, tubuh kita ini rumah loh. Ya, jangan saudara adakan perjanjian dengan setan gara-gara ya kepingin cepat kaya, ya kan? Kalau nggak salah saya pernah lewat di satu daerah daerah mana ya? Tulungagung kalau nggak salah. Itu ada kuburan yang banyak monyetnya. Benar nggak? Siapa yang dari Tulungagung nih? Siapa yang pernah ke sana nih? Ya. Ya betul Pak. Ngantru Pak namanya. Ngujang. Pak Herwin, apa namanya Pak Herwin? Ya, daerah Tulungagung namanya Ngujang. Ngujang ya, saya lupa namanya. Pokoknya saya lihat dekat Sungai Berantas ada kuburan. Iya. Banyak monyetnya dan saya dengar katanya itu merupakan hasil daripada untuk mencari kekayaan, sugihan. Jadi nyawanya dijadikan monyet-monyet begitu, ya, yang dibuat tumbal. Wah, mengerikan. Anehnya cuma daerah situ aja Pak Herwin ya. Iya betul Pak. Monyetnya nggak pergi lari-lari ya ke Nganjuk atau ke Kortosono gitu nggak ya? Tetap di lokasi itu Pak. Tetap ya, nggak migrasi ke Jombang begitu ya, nggak ya. Aneh kan ya? Desa lain pun tidak Pak. Loh lah ya makanya kan aneh kan. Hanya di situ saudara, hanya di situ. Di Tulungagung. Ya. Itu dia. Kita bisa lihat nyata sekali saudara ya. Saya bilang kalau wisata jangan ke sana dah, saya bilang ya. Ya. Itu orang-orang yang membuka hidupnya, rumah hidupnya kepada roh-roh setan, saudara. Ya. Ujungnya di mana? Ya, setan tidak akan kasih gratisan, free. Satu kali nanti nyawanya akan diambil. Masuk di dalam lautan api. Ya kita nggak mau disiksa di lautan api, saudara. Karena itu kita buka rumah kita, hidup kita, ya. Di Parapat juga ada banyak monyet, Pak, lewat lalu lalang itu bagaimana itu? Wah, kalau yang itu saya belum pernah lihat itu. Yang jelas yang ditolong. Oke. Itu dipelihara itu Bu, di atas Bu. Monyet di Parapat mah bukan, itu liar.
Itu ada di atas dipelihara, mereka turun ke bawah gitu. Iya, itu dikasih makan, tapi bukan milik mereka. Tapi bukan di tempat menjaga kuburan. Oke. Terima kasih orang Samosir udah menjawab. Makasih. Iya, iya, iya. Karena saya dari Surabaya, ya saya tahu, ya kan. Nah, bolak-balik pulang pergi Madiun, ya kan, naik ke Ngerong, bolak-balik ke Sarangan, ya wis tahu kadang-kadang lewat Kertosono, lewat daerah-daerah Jombang, ya daerah situ ya, daerah Nganjuk, daerah situ. Ya, oke. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang menjual jiwanya kepada setan-setan. Ya, tapi tidak dengan saudara dan saya. Ya, kita buka hidup saat kita ya untuk supaya ruah Yahweh Elohim, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Dan dikatakan dalam ayat ini bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bukan loh. Kamu bukan milikmu sendiri. Kalau kita bukan milik kita sendiri, berarti kita milik siapa? Ya kita milik Bapa Yahweh. Ya, kita miliknya Dia yang menciptakan kita. Ya kan? Nah, karena itu kita nurut saja. Kalau kita ada menjadi miliknya, pertanyaannya, apakah kita mau dimurkai? Apakah Bapak Yahweh akan memurkai kita? Ya tidak. Ya kan? Nah, sedangkan zaman 666 adalah zaman murka Elohim. Lo masa kita miliknya Bapak Yahweh dimurkai sendiri? Ya kan? Ini dan aneh. Aneh bisa. Ya kan? Milik Bapak Yahweh tapi dimasukkan zaman murka Yahweh. Wah, gak masuk akal, saudara. Ini bukan soal masuk akal, gak masuk akal. Ini sudah di luar nalar, saudara. Kekejaman ini namanya. Ngikutin Bapak Yahweh kok ditambahkan, dijebloskan di murkanya Dia. Ini Yahweh yang mana ini? Gitu loh. Iya kan? Berarti itu bukan milik Bapak Yahweh lagi, Pak. Nah, jadi Tapi rohaninya kan mereka katanya dilindungi, Pak. Loh, ngomong sih boleh ngomong, tapi konsepnya kan salah. Iya kan? Iya kan? Konsepnya sudah salah. Dilindungin bagaimana? Iya kan? Apanya yang dilindungin? Wong bumi ini ditinggal oleh Bapak Yahweh kok. Ditinggal. Diizinkan. Mau dilindungi gimana? Ya, jadi orang-orang yang percaya bahwa mereka akan masuk di dalam masa 66, ya 666 untuk disucikan, dimurnikan, berarti mereka bukan milik Yahweh yang sesungguhnya. Betul, Pak. Jelas. Sangat-sangat clear, sangat-sangat jelas. Ya, saya lompat ke Sister Trivena tadi yang katakan, ada yang mau disampaikan? Ya, salam Pak Roy. Saya ingin melanjutkan kalau kita mundur di 1 Korintus itu, 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 itu sangat jelas ya, bahwa kita lah bait Elohim dan ruah Yahweh Elohim tinggal dalam kita, dan ayat 17 itu juga menjadi peringatan bagi kita ya. Saya bacakan Pak Roy ya. Silakan. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah tempat suci Elohim dan roh Elohim berdiam di dalam kamu. Ayat 17. Jika seseorang menghancurkan tempat suci Elohim, Elohim akan menghancurkan dia. Sebab tempat suci Elohim itu kudus. Kamulah itu. Jadi ini berbicara jika seseorang, berarti personal ya. Kalau dia menghancurkan mungkin ya dengan hal-hal yang tidak kudus seperti yang Pak Yosef sampaikan tadi, ya mungkin izinkan setan-setan atau apa, ya Elohim sendiri akan menghancurkan. Begitu ya Pak Yosef. Itu saja yang saat ini. Makasih Bapak yang berkati. Ya, terima kasih. Ya, jadi sangat jelas sekali bahwa konsep ini sampai rapture, tubuh saudara, tubuh saya itu adalah rumah bait Elohim. Ya, bait Bapak Yahweh, rumah daripada ruah Yahweh Elohim. Persis apa yang Sorry. Ya. Sorry, berarti ini termasuk bait suci keempat ya?
Oh, tunggu dulu, belum selesai khotbahnya. Apa? Oke, oke, bablas, bablas. Jangan kebablasan. Belum selesai, belum selesai. Ini masih setengah jalan, belum selesai. Seru, Pak. Kita kadang-kadang gak sabar itu kita. Sementara, Semangat sekali. masih sementara. Loh, tadi Oke, baru bait suci yang kedua kok. Sekarang kan mesti ya. tiga dong. Kok tiba-tiba langsung keempat gimana? Lah bagaimana dengan bait suci yang ketiga yang bakal dibangun nanti sebentar lagi? Lah bolak-balik itu namanya flip-flop lah. Ya, maju mundur ceritanya. Tunggu, sabar ya. Saya hanya mengutarakan konsep yang Bapak Yai berikan supaya saudara Tunggu paham. tanggal mainnya, Pak. Tunggu Supaya tanggal mainnya. ya, sebentar. Jadi saudara sadar bahwa konsep ini tidak boleh kebablasan. Karena banyak yang di luar sana itu kebablasan, begitu loh. Tubuh saudara milik Bapak Yahweh. Hidup kita milik Bapak Yahweh. Ya, jadi hati-hati jangan sampai ada barang-barang aditif. Ya, makanan juga harus dijaga. Ya kan? Itu harus diperhatikan, saudara, ya. Saudara harus menjauhi yang namanya alkohol, ya. Yang menjauhi lagi apa yang namanya, ya, kepal kepul itu, ya, sepur. Itu juga harus dijauhi. Itu kan merusak, begitu. Ya kan? Terus juga saudara harus ingat, oh, tubuh saya milik Ruah Yahweh Elohim, ya, tapi dompet saya tidak. Wah, terserah, saudara mau ngomong apa sekarang, ya. Kan banyak kan yang mengatakan saat dibaptis dompet saya tidak ikut dibaptis, ya kan? Jadi yang bertobat cuman manusia saja begitu, ya kan? Nah itu dia, itu celah besar di mana roh mamon akan menghancurkan saudara dan saudara sendiri yang menutup berkat dari Bapak Yahweh, gitu loh, ya. Sederhana, sederhana. Ikut Bapak Yahweh dalam Yesua itu enak, simpel sekali, nggak repot. Ya, yang bikin repot adalah manusianya sendiri. Ya, oke, saya lanjutkan. Yang selanjutnya, kita sudah tahu konsep ini jangan kebablasan. Karena apa? Ada masanya. Bahwa bait suci yang telah dinubuatkan oleh Dafar Elohim yang sudah rata tanah itu akan berdiri lagi. Nah, kapan berdirinya? Tidak lain adalah kalau kita lihat sampai hari ini, ya, yang namanya onde-onde itu masih ada di tengah lapangan itu. Nah, sebentar lagi akan hilang. Ya, beberapa pengamat mengatakan onde-onde itu akan dihilangkan. Ya, akan dihilangkan. Report sudah menyatakan di bawah tempat itu sudah dikuasai oleh Israel. Israel sudah tahu persis bahwa satu kali nanti onde-onde yang kuning, bukan yang hitam ya, yang hitam yang di sebelah selatan yang bawah ya, itu ada onde-onde kecil hitam, ya, itu masih ada saudara, ya. Tapi yang onde-onde kuning, nah itu sangat besar kemungkinan ya akan dirata tanahkan. Kita lihat aja tanggal mainnya, ya. Bakpao itu, Pak. Hah? Bakpao. Saya rasa modelnya kayak onde-onde, karena onde-onde kan ada pelenik-peleniknya itu. Iya, oke. Ya, nah, ini terjadi sampai hari ini, dan hari ini sudah lengkap persiapannya dan latihannya untuk merealisasikan bait suci yang ketiga. Kita bisa lihat effortnya sudah ada, menorahnya sudah ada, tabutnya juga sudah ada, instrumen-instrumennya sudah ada, latihannya terus intensif. Mau nunggu apa lagi? Luar biasa enggak? Kita dikasih kesempatan sama Bapak Yahweh untuk melihat semuanya ini dengan sudut pandang yang benar. Luar biasa, saudara. Ya. Haleluya. Ya, sangat dahsyat loh Bapak Yahweh itu menempatkan kita lahir dan masih hidup di tahun 2024.
bisa melihat ini secara detail. Bahkan lembu merahnya sudah siap-siap, dipersiapkan, tinggal tunggu tanggal mainnya. Dan saat mereka sudah siap, mereka akan mendirikan. Tetapi, nah ini dia. Tetapi ternyata yang mereka dirikan ini, yang mereka sudah keluarkan ongkosnya yang sangat besar nilainya ini, ternyata untuk satu sosok namanya anti Hamasyah. Sudah bisa lihat bait suci yang ketiga. Inilah bait suci yang ketiga. Kenapa? Karena sudah rata tanah dan kemudian didirikan kembali. Sudah bisa lihat di sini, tanah udah rata tanah, didirikan kembali. Ayatnya di mana? 2 Tesalonika 2 ayat 4 sampai 8. Silakan Brother Enoch. Tesalonika 2 ayat 4. Ia akan menentang dan meninggikan diri di atas semua yang disebut dan disembah sebagai Elohim. Bahkan ia akan duduk di bait Elohim dan menyatakan dirinya sebagai Elohim. 8. Maka si pendurhaka itu akan dinyatakan, tetapi Elohim akan membinasakannya dengan napas dari mulutnya dan melenyapkannya pada saat dia datang kembali. Haleluya, terima kasih. Saudara bisa lihat, mereka pikir yang akan menempati itu Mesiasnya. Apa yang terjadi? Lah kok siapa itu namanya? Cindel kecil ini yang menguasai, ya. Si anti Hamasyah. The Beast. Ya. Sudah bisa lihat, kok ternyata orang ini. Nah, disinilah problem terjadi. Kenapa? Mereka terkejut. Mereka pikir ini Mesias. Ya, tapi ternyata yang muncul adalah penjagal. Penjagalnya siapa? Penjagalnya Israel sendiri, saudara. Kena prank. Ya, pembantainya Israel sendiri. Nah, disinilah Israel akhirnya menyadari kesalahannya. Tapi terlambat. Kenapa? Ya, mereka banyak yang dibantai. Nanti akan melihat kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh si anti Hamasyah ini. Sudah bisa lihat di sini. Nah, yang selamat berapa? Ada yang selamat. Yang selamat itu 144.000. Ya. Itu yang selamat. Nah, yang selamat ini dilarikan kemana? Dilindungi siapa? Dilindungi oleh siapa? Siapa yang melindungi? Malaikat Mikael. Malaikat. Mikael yang melindungi. Di mana dilindunginya? Di Petra, Jordan. Nah, di daerah Padurun. Dan sebagai wakilnya, Bapak ya menulis Petra. Jelas banget, saudara. Ya, jadi konsepnya tuh jelas, clear sekali. 144.000 ini tidak di rapture. Sudah paham ya? 144.000 ini adalah orang Israel yang hanya dimeteraikan jidatnya, batuknya, ya, dahinya dimeterai. Dimeterai dengan meterai apa? Nama Bapak Yahweh dan Yesus. Yahweh, Yod He Waw He. Nggak bisa lihat? Mereka lah yang akan diselamatkan di Petra. Ya, jadi mereka tidak ada konsep yang menyatakan bahwa 144.000 ini di rapture. Kalau sampai ada yang ngomong seperti itu, berarti orang itu acak-acakan pengajarannya. Ayunan tuh, Pak. Sekarang enggak loh. Enggak, Pak. Enggak ayunan itu. Ayunan loh kalau saudara perhatikan. Ya, enggak ayunan, tapi masih konsep ayunan tuh dipaksakan. Jadinya lucu, saya bilang. Acak-acakan. Nah, inilah yang saya katakan, yaitu pengajaran ilusi. Tahu ilusi? Khayalan. Iya. Nggak cocok dengan, nggak sinkron dengan Dafar Elohim.
Ya, sayang sekali yang namanya Lucy bolak-balik disalahkan. Kemarin ada Lucy Fair, sekarang Lucy. Ya, ganti aja deh, baptisan pembaruan yang namanya Lucy deh. Baruan ini Pak. Ya, ganti pembaruan pakai nama baptisan yang baru. Ya, jangan pakai nama Lucy lah. Oke. Hanya himbauan aja. Jadi saudara paham ya di sini ya, 144.000 itu yang dimeteraikan. Ya, dan dilarikan. Jelas. Ya, itu pengajaran di Wahyu 12 saya sudah ajarkan, dan kemudian di pengajaran 144.000 itu saya sudah ajarkan. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, pertanyaan berikutnya, masa anti Hamasya ini tidak berlangsung lama, hanya berapa tahun? 3,5 tahun. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, saat Yeshua datang kembali, saat perang Harmagedon, dia datang bersama saya dan saudara, ya. Apakah sudi Yeshua Hamasya menggunakan bangunan ini? Itu dia. Tidak. Apakah Yeshua mau, ya? Apakah Yeshua Hamasya mau menempati bangunan ini? Itu pertanyaan besarnya itu di sana. Mau tidak? Ya kan? Orang iya, ya kan? Tidak mau dia menempati ini. Nah, kalau tidak mau, bagaimana dengan bangunan ini? Nasibnya, ayo. Hancur. Ayo, kalau tidak mau gimana? Sia-sia. Sia-sia dibangun. Ya memang sia-sia dibangun. Berarti kondisinya bakal diapain? Kalau Dirobohkan. Dihancurkan, Pak. Tempat ini Dibakar. tempat ini akan dirobohkan. Iya. Saudara pasti tanya, ayatnya deh. Nah, begitu lah, selalu kayak gitu. Ayatnya di mana? Saya bilang ayatnya tidak ada. Loh, kok berani Pak Yosef Roy tanpa ayat kok berani menyatakan bahwa bait suci yang ketiga ini bakal dirobohkan? Berani. Berani saya, karena saya melihat ayat-ayat pendukung yang lain. Secara spesifik tidak dikatakan bait suci yang ketiga ini dirobohkan. Yang dibangun oleh orang Israel sekarang, oleh Temple Institute yang akan nanti diduduki, ya, yang akan diduduki dan mungkin dientuti oleh anti Hamasya. Kan anti Hamasya manusia, saudara, ya kan? Betul. Kalau saudara kalau manusia tidak normal, tidak ngentut. Saudara tidak ngentut. Benar. Sakit. Ayo. Berani nggak? Tak doain, nggak ngentut 1 bulan. Berani? Enggak. Bisa juga kecirit Pak Yosef, kecirit. Makin banyak makan. Nggak ngomong siapa. Kita lagi ngomong soal ngentut kok. Iya kan? Berani ngentut 1 bulan, masuk rumah sakit, saudara. Masuk rumah sakit, betul saudara, masuk emergency room, UGD, unit gawat darurat, untuk ngeluarin kentut saudara. Ini benar. Ayo. Nggak perlu 1 bulan Pak Yosef Roy. Loh, udah sesek, mati. Saya ngambil 1 bulannya aja, maksimum, saudara sudah pasti kelabaan. Ya kan? Jadi apa yang dibangun oleh institut, ya, yang ada di Yerusalem itu, Temple Institute, memang itu nanti akan dientuti oleh anti Hamasya. Ya kan? Kan dia manusia, gitu. Ya, nah, saya akan teruskan. Nah, sekarang kita akan kembali. Jadi, kalau Yeshua Hamasya tidak mau menempati bangunan ini, berarti bangunan ini pasti akan dihancurkan. Ayatnya memang tidak ada, tetapi di satu sisi ada ayat pendukung, yaitu, saya tanya dulu ya, sebelum masuk ke sana ya, yaitu mengapa kok saya kasih
judul bait suci keempat. Ada apa dengan kata empat? Saudara tahu ya, paham ya, mengapa ada empat? Pintu, Pak. Pintu. Pintu gerbang. Pintu. Dalet ya. Ya, jangan lupa kembali lagi dengan pola akar Ibrani yang benar. Huruf Ibrani, kemudian piktografnya pintu, huruf Ibrani dalet, piktografnya pintu, dan kemudian angka gematrianya adalah 4. Ya, betul kan? Nah, ini dia saudara. Bait suci yang keempat itu sudah ada di dalam Yehezkiel 40 sampai 48. Konsepnya ada di sana, saudara. Kalau saudara baca, saya sangat yakin saudara jarang baca buku Yehezkiel. Mumet karena saudara tidak ngerti konsepnya. Ya kan? Tapi sebetulnya gambaran ini tuh sudah ada. Diberikan oleh Bapa Yahweh melalui Yehezkiel. Yehezkiel ada di mana? Yang diukur. Ya, Yehezkiel ada di mana saat itu? Di mana ya? Di pembuangan, Di Kak. Babylon. Pembuangan. Bukan di Yerusalem. Di pembuangan. Tapi konsep itu dikasih oleh Bapak Yahweh di Babel, di tempat pembuangan. Luar biasa nggak Bapak Yahweh kita? Luar biasa. Amen. Inilah yang disebut sebagai bait suci keempat, bukan gereja atau kehilat. Ya. Jadi Ibu Trivena dapat jawabannya. Ya. Disinilah bait suci yang keempat akan berdiri. Berarti kalau ini didirikan, bait suci yang ketiga akan dirobohkan. Karena ukuran-ukurannya ada semua di sini. Ya, nah, saya akan lanjutkan. Letaknya ada di mana? Pertanyaan begitu. Letaknya di mana? Yerusalem baru. Bumi yang baru. Bukan, kejauhan. Kerajaan 1000 tahun. Iya, ini Ya, kerajaan 1000 tahun. ya kalau Yerusalem baru mah nanti masih ada 1000 tahun lagi. Jangan cepet-cepet. Alon-alon asal kelakon. Ya. Jadi di mana nih posisinya? Letaknya ada di Yerusalem. Di kota Yerusalem tetap, saudara. Yerusalem mah nggak pernah berubah. Akan tetapi bukan Yerusalem yang baru, tetapi di kerajaan 1000 tahun. Sakaria 8 ayat 3. Silakan Brother Henok. Beginilah Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman, Aku telah kembali ke Sion dan akan tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota kebenaran dan gunung Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam disebut Gunung Kudus. Haleluya. Saudara bisa lihat di mana? Yerusalem. Apakah ini di Syamayim? Tidak. Ini di bumi. Di bumi. Berarti kalau ini ada kata ya, ada kalimatnya. Aku telah kembali ke Sion. Sionnya ini di mana nih? Yerusalem. Yerusalem itu ada pegunungan Sion. Saudara bisa lihat di situ. Jadi ngomong soal Sion dan Yerusalem ini bukan di Samayim, ini di bumi. Paham ya? Tapi ingat ini kalau di bumi. Paham, Pak Ro. Kalau di bumi, berarti ini masa kerajaan 1000 tahun. Karena hari ini belum ada. Ya, belum ada. Tapi bakal ada, saudara. Bait suci yang keempat ini. Nah, saya lebih dalam ya. Saudara perhatikan dengan hati-hati. Oops, sorry. Salah tekan tombol. Kita sudah tahu letaknya ya. Sekarang, perhatikan ayat ini. Yehezkiel 48 ayat 35b. Ini yang ayat terakhir dari kitab Yehezkiel. Coba Brother Enoch baca. Terima kasih. Dan nama kota itu sejak hari itu adalah Yahweh Syama. Yahweh ada di sana. Ya, terima kasih. Yahweh ada di mana? Menurut saudara di mana? Di bait Di bait suci. suci yang keempat itu. Ya, Pak.
Yerusalem, di Sion. Ya, betul ya? Paham ya? Iya, Pak. Syamah, Yahweh ada di sana. Di sana itu di mana? Di kota itu. Ya tahu, kota itu namanya apa? Kota itu namanya Yerusalem. Ya. Di mana ini? Di kerajaan 1000 tahun. Nah, Yerusalem itu di atas Bukit Sion. Bukit Sion di sana. Karena itu tadi dikatakan bahwa aku kembali ke Sion. Ya, paham ya? Oke, paham ya? Nah, jadi kita tahu bahwa letak daripada bait suci yang keempat ini ada di Bukit Sion di Yerusalem. Ya, jelas, sangat-sangat jelas. Oke. Ayat di dalam Yehezkiel 28. Pak Roy mau nanya, Pak Roy mau nanya. Ya, silakan. Nanti di kerajaan 1000 tahun bahasanya apa? Kan Yerusalem. Bahasanya Ibrani tidak? Makasih. Nah, oke. Soal masalah bahasa, saya sangat yakin akan melebihi Google Translation. Karena saat itu ada yang namanya manusia-manusia dalam tubuh kemuliaan, dan kemudian sebagian besar yang diselamatkan adalah orang-orang Israel, yaitu 144.000. Hanya sedikit orang Goyim saja yang diselamatkan. Jadi, sangat besar kemungkinan bahasa yang dipakai adalah bahasa Ibrani. Betul Ya. kali. Jadi bisa dipahami ya. Karena orang Goyim yang lolos itu kecil sekali. Kalau kecil berarti lebih sedikit dari 144.000. Jadi saudara jangan membayangkan masuk dalam kerajaan 1000 tahun itu orang-orang yang ketinggalan banyak sekali masuk bleng di sana. Tidak, saudara. Sedikit. Pak, Makasih Pak, karena saya juga pernah dengar ini bahwa bahasanya akan bahasa Ibrani. Bahasa Makasih. Ya, terima kasih. Sister Welda? palingan yang selamat itu yang sekitar-sekitar Israel ya Pak ya. Kalau Indonesia kan itu kan akan hilang anunya Indonesianya Pak. Sekitar-sekitar Israel mungkin ya Pak ya. Atau seperti Bapak bilang ada Jelas. Terima kasih, memang betul. Yang selamat hanya di situ. Karena apa? Sudah tertulis di dalam kitab Wahyu, ya, pulau-pulau, gunung-gunung akan bergeser dan pulau-pulau akan hilang lenyap. Saya bisa lihat di situ, ya. Jadi apa yang dikatakan oleh paslon 2, dia kan sudah bernubuat bahwa 2030 Indonesia sudah Tidak ada. Saudara saya ngomong. Gelap, tidak ada. Sudah, itu dia. Ya kan? Paslon 2 kan sudah ngomong seperti itu 5 tahun yang lalu. Ya kan? Ya, ternyata dia yang menang. Jadi jawabannya adalah untuk Indonesia kunci satu-satunya adalah rapture. Saudara nggak rapture, ya, saudara nggak rapture, siap-siap yang namanya ya kapal karet pelampung. Nggak mau, Pak. Saya mau rapture. Saudara boleh mempersiapkan ya kapal karet pelampung ya, tapi saya nggak tahu bisa bertahan berapa lama. Ya. Karena saat pulau-pulau hilang akan terjadi tsunami. Ya, kalau saudara kapalnya tidak terlalu besar ya, saudara juga akan hilang masuk di dalam tsunami itu. Ya, oke, saya akan lanjutkan. Jadi Yehezkiel 28 ayat 35b ini ternyata akan menggenapi doa yang setiap kali kita ucapkan. Matius 6, 9-10. Silakan Brother Enoch. Ya. Karena itu, hendaklah kamu berdoa demikian. Bapa kami yang di Syamaim, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di Syamaim. Ya, terima kasih. Tiap kali kita berkatakan, datanglah kerajaanmu. Inilah dia, saudara. Yahweh Shammah. Yahweh ada di sana. Datanglah kerajaanmu. Ya, orang Yunani tidak punya konsep mengenai ini. Ya, mereka hanya berpikir kerajaan Elohim ya sekarang ini begitu.
Tapi konsep yang lebih jelasnya itu ada di Yehezkiel 48:35b. Yahweh Shammah. Luar biasa nggak? Saudara jangan bingung loh. Kerajaan 1000 tahun kan yang berkuasa Yeshua loh ya, bener ya, sama dong Yahweh di dalam Yeshua kan. Ya, nah dari sini kan kita sudah bisa melihat nggak ada itu namanya ya pembohongan publik itu ya, Trinitas itu. Ada tulisannya salah nih Pak. Yeskiel 28 tulisannya ini. Yeskiel mesti 48 kan? Oh iya terima kasih. Mohon maaf nih ya. Ya, itu ada kesalahan itu ngetiknya. Terima kasih, waduh, terima kasih ya saya tak pedulin ya. Iya. Ya, sekira 48 loh, jadi 28. Nah. Iya, jadi 28. Ya. Salah ketik itu. Ya. Untuk tubuh kemuliaan itu. Ya, terlalu berapi-api, saudara. Ya. Terlalu berapi-api. Jadi nggak saya review lagi tadi, soal langsung aja dah. Ya, ini luar biasa sekali ini. Ya, oke, puji Bapak ya. Terima kasih ya, terima kasih. Iya. Ya, jadi menggenapi hal ini. Nah, ini saudara, saya akan berikan ini pelan-pelan sehingga saudara paham. Jika Yahweh ada di kota itu, ya, di Yerusalem, ya, siapa sajakah yang ada di sekitar Yahweh? Ayo, siapa yang mau jawab nih? Mempelainya, Pak. Kita yang sudah rapture. Orang-orang kudus yang sudah rapture. Kita ini, Pak. Itu sudah rapture. Terus apa lagi? 24 tua-tua, Pak. 24 tua-tua. Siapa lagi? 144.000 yang dibawa ke Petra. 144.000. Oke. Ya. Kita akan ya Masia. Kita akan melihat sesuatu yang spesifik ya. Ingat konsepnya bahwa kerajaan 1000 tahun setan tidak ada. Ya. Dan ingat doa yang diucapkan tadi, doa Bapa kami Yahweh, yaitu datanglah kerajaanmu. Ya, nah sekarang kita mau lihat siapa yang ada di sekeliling Yahweh. Yang datang sebetulnya Yeshua dalam tubuh kemuliaan, yaitu Yahweh sendiri. Saudara paham ya? Jadi no question ya, tidak ada pertanyaan soal itu ya. Saya pakai Yahweh langsung. Siapakah yang di sekeliling Yeshua HaMashiach dalam tubuh kemuliaan yang adalah Yahweh itu sendiri? Nah, itu lebih lengkap. Ya. Yang ada di sekitar Yahweh itu, kalau kita lihat di dalam Wahyu 4 ayat 4, 6, dan 7, itu ada sampai hari ini. Inilah yang di sekeliling Yahweh. Silakan Brother Henok untuk baca. Silakan Brother Henok untuk baca. Belum share screen, Pak Roy. Oh, sorry. Salah nih. Thank you. Kaget dong. Kok? Ya, oke. Ya, terima kasih. Ya, silakan Brother Henok untuk baca. Ya, Wahyu 4 pasal 4 ayat 6. Ayat 4. Di sekeliling tata itu ada 24 tata. Dan di atas tata-tata itu aku melihat 24 tua-tua sedang duduk dengan mengenakan jubah putih, dan mereka memakai mahkota emas di atas kepala mereka. 6. Di hadapan tata itu ada laut kaca yang serupa kristal. Di tengah-tengah dan di sekeliling tata itu ada 4 makhluk hidup yang penuh dengan mata di depan dan di belakangnya. 7. Makhluk hidup yang pertama serupa singa. Makhluk hidup yang kedua serupa lembu. Makhluk hidup yang ketiga memiliki muka seperti manusia. Dan makhluk hidup yang keempat serupa Raja Wali yang sedang terbang. Ya, terima kasih. Jadi saya lihat siapakah di sekeliling Yahweh itu adalah 24 tua-tua dan serafim. Ingat ya, ini sayapnya 6. Kalau sayapnya 6 itu serafim. Kalau sayapnya 4 itu kerubim.
kerub atau kerubim. Ya, serafim itu karena lebih dari satu. Seraf itu satu, im itu lebih dari satu. Ya, jadi yang ada di sekitar Yahweh, Yeshua di dalam tubuh kemuliaan yang adalah Yahweh itu sendiri, itu adalah 24 tua-tua dan serafim. Ya, dan jumlahnya 4. Ya, ada pola angka 4. Ya, dan kita lihat wajahnya, wajah singa, lembu, manusia, dan raja wali. Ya, nah, jadi ini yang ada di sekitar Yahweh. Saudara tahu, apa yang terjadi di sini, ini akan turun ke Yerusalem, ke bait suci yang keempat. Saudara bisa lihat kemuliaan Yahweh itu akan memenuhi bumi, sehingga ya Yahweh beserta sekelilingnya itu akan turun, saudara. Modelnya kayak begini. Pak Yosep Roy, berarti ya dengan ayat ini konsep Tritunggal dengan sendirinya 0, ya Pak ya? Memang betul. Mana ada Tritunggal? Amin. Kalau Trisno ada. Iya. Amin. Siapa yang kenal Trisno? Ya, wakil presiden dulu, Pak. Ada yang kenal? Enggak, Pak. Tahu. Kenal, Pak. Cuma tahu aja, Pak. Tahu tapi nggak kenal. Ya, tahu karena baca koran. Ya. Trisno ada, Tritunggal itu enggak ada. Ya. Kita paham ya? Oke. Dari sini kita bisa lihat di bait Elohim yang keempat ini, ya, Yeshua dalam tubuh kemuliaannya adalah Yahweh itu sendiri tetap dikelilingi oleh 4 makhluk Shamayim dan 24 tua-tua. Jadi saya lihat, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Betul kan? Ini luar biasa, saudara. Nah, ini akan saya buktikan, ya, ayat ini, yaitu dengan satu hal ini, saudara. Ya, tapi sebelumnya lihat dulu ayatnya, Sakaria 14 ayat 16 sampai 21. Silakan. Setiap orang yang masih hidup dari segala bangsa yang datang melawan Yerusalem akan datang dari tahun ke tahun untuk bersujud kepada Raja Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Setiap belanga di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam. Semua yang mempersembahkan kurban akan masuk dan mengambil belanga itu, juga memasak di dalamnya. Pada hari itu, tidak akan ada lagi pedagang di bait Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam. Haleluya. Terima kasih. Saudara bisa lihat, jadi kemuliaan Yahweh akan turun di Yerusalem, beserta dengan segenap bala tentara Shamayim. Luar biasa nggak? Kerajaan 1000 tahun. Saudara bisa lihat, dan setiap tahun bangsa-bangsa yang melawan Yerusalem, berarti ini orang Goyim, saudara, kok bisa sujud kepada Yahweh? Ya berarti kan ada orang Goyim yang lolos, ya kan? Kalau orang Goyimnya lolos, terlebih lagi orang Israel yang 144.000 itu, ya pasti masuk, saudara. Sujud kepada Yahweh Sebaot semesta alam di hari raya Pondok Daun, Sukot. Ya kan? Tragis sekali kalau kekristenan menghilangkan Sukot. Ya, tragis. Sudah bisa lihat? Ya, tiap tahun loh mereka harus menghadap raja. Loh, raja toh. Yeshua HaMashiach kan? Tapi kan saat Sakaria kan Yeshua HaMashiach belum dinyatakan namanya. Ya pakai Yahweh, ya sama, ya satu kan. Ya kan? Aku dan Bapa adalah satu. Ini konsepnya. Ya luar biasa nggak? Itu mereka melihat kemuliaan Yahweh loh. Mereka harus sujud nyembah Yahweh dalam kerajaan 1000 tahun. Selama 1000 tahun. Bayangin, saudara.
Pak Yosep Roy, dahsyat sekali orang yang mau tekun mendengarkan pengajaran-pengajaran dari Menora ini loh. Karena terus berlanjut dan sangat berkaitan satu dengan yang lain. Keren, ini harus diteruskan. Makasih Pak Roy. Ya, puji Bapak Yahweh luar biasa. Saudara bisa lihat, bangsa-bangsa akan sujud menyembah Yahweh di dalam perayaan Sukkot. Saudara bisa lihat, ya, mereka harus berjalan untuk menuju ke Yerusalem. Saudara mau ikut rombongannya? Kita pakai tubuh kemuliaan, Pak. Mau Tinggal dong. kedip aja udah sampai, Pak. Kita Mau. di rapture. Udah di Yahweh sama, Pak. Gak mau saya terjebak, Pak. Mau. Wah, Pak John kecepatan sih ngomongnya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa mau ikut nih ceritanya. Oke, ya. Jadi bisa lihat di Tanya, bagaimana dengan perayaan Hari Raya Pesa? Udah nggak ada ya, Pak? Hari Raya Pesa, Hari Raya Roti Tidak Beragi, bukan Hari di Raya Buah Sulung. mereka sudah ada di dalam tata cara di dalam Yehezkiel 40 sampai 48. Korban-korban itu ada sebagai simbol-simbol pengingat. Tetapi secara spesifik dikatakan bahwa saat perayaan Sukkot mereka harus datang, harus. Saat Sukkot mereka. Aneh memang ya. Unik ya, kenapa kok Sukkot? Kenapa kok tidak seperti yang Shavuot atau itu hanya diambil sebagai simbol-simbolnya saja. Ini kan, ini kan binatang waktu itu udah bisa ngomong, berarti nggak bisa di ini lagi ya. Cuman simbolik aja mungkin ya. Maksudnya? Waktu perayaan Pesak itu kan biasanya ada domba atau Oh kambing. iya, jelas. Jadi Berarti- simbolik aja gitu ya. Iya. Iya. Nah kalau dombanya mau disembelih kan bagaimana? Ya, ngomong dia. Ya. Mami, tolong mami, begitu kan? Iya. Atau papi, tolong papi, aku mau disembelih, begitu kan? Nggak mungkin lah. Ya. Jadi saya harus sedikit mengkoreksi dengan apa yang saya ucapkan kapan hari dengan Pak Herwin. Nanti akan makan steak di sana. Saya harus ambil itu kembali kalimat karena kemungkinan besar nggak ada steak di sana. Saya pernah ngomong sama Pak Herwin nanti kita akan makan steak di kerajaan 1000 tahun. Ternyata nggak ada steak, saudara. Nanti sapinya. Apa dong makanannya Pak? Makanan Apa biji-bijian ya, makanannya Pak? Pak Yosep? Gimana? Satu persatu. Apa makanannya nanti di kerajaan 1000 tahun Pak? Makanannya kan Ibu Hana Surung sudah tahu. Kembalilah ke alam. Oh iya Biji-bijian ya, yes. Pak. Vegetarian mungkin, Pak. Vegetarian. Aku mau konfirm aja Pak Yosep. Aku sudah praktek loh. Ini sedikit. Saya makan sirih, saya makan cengkeh, saya makan kunyit, kenyang kan? Terus makan lagi jambu biji. Itu bikin kenyang, enak banget. Oke, lanjut, Ini Pak. persiapan kerajaan 1000 tahun ini. Jangan mabok alpukat. Iya, oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan sedikit lagi. Jadi, di dalam kerajaan 1000 tahun, bangsa-bangsa akan sujud menyembah Yahweh, apalagi yang 144.000. Ya. Nah, jadi tempat ini ada di bumi yang dipijak saudara. Ya, yang dipijak sekarang, ya. Nah, ada pengajaran ilusi. Ya, yaitu yang diambil dari Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Silakan Brother Enoch untuk baca, ini yang bagian terakhir. Supaya saudara nggak terkecoh dengan pengajaran ini. Wahyu 4 ayat 1. Wahyu 14 ayat 1. Aku melihat anak domba yang berdiri di atas gunung Sion, dan bersama dia ada 144.000 orang yang mempunyai nama Bapanya yang tertulis pada dahi mereka. 2. Lalu aku mendengar suatu suara dari Syamaim, seperti gemuruh air bah dan seperti bunyi guntur yang dahsyat. Dan aku mendengar suara pemain harpa yang sedang memainkan harpanya. 3. Mereka menyanyikan sebuah nyanyian baru di hadapan tahta dan di hadapan keempat makhluk hidup
dan para tua-tua itu. Tidak seorang pun dapat mempelajari lagu itu selain 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. 4. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan wanita-wanita, karena mereka murni seperti perawan. Mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Mereka ini sudah ditebus dari antara manusia sebagai buah sulung di hadapan Elohim dan anak domba. 5. Di dalam mulut mereka tidak didapati tipu muslihat, bahkan mereka tidak bercela di hadapan tata Elohim. Haleluya, terima kasih. Pengajar, ada seorang pengajar yang mengajarkan berdasarkan Wahyu 14 ayat 1 sampai 5 yang dia ajarkan, ya, dia sudah beralih dari Yunani masuk kepada pola Ibrani. Akan tetapi pengajarannya mengajarkan bahwa 144, waduh kurang satu, sorry. Saya perbaiki dulu ya. Bahwa ya pengajarnya mengatakan bahwa 144.000 adalah orang Israel yang di rapture. Ya, ini pengajaran yang diungkapkan oleh si pengajar ini. Yang mengatakan 144.000 adalah orang Israel yang di rapture. Saya sudah jabarkan secara detail mengenai pengajaran 144.000 ini di channel, ya, sudah bisa lihat pengajarannya. Tapi saya akan fokus di mana letak ilusi pengajaran ini, ya, pengajaran yang diajarkan oleh pengajar ini, ya. Saudara bisa lihat secara lengkap di pengajaran saya 144.000. Ini yang benar. Nah, alasannya begini, saudara, ya, alasannya bahwa 144.000, wah, sorry, ini nolnya kurang semua nih. Sebentar ya, tak beresin dulu sebentar ya. Sorry. Saya kecepatan, copy paste-nya kecepatan. Sorry. Wah, terlalu banyak nih. Oke, start. Sebentar. Ya, sabar, saya akan fix dulu supaya nggak terlalu banyak pertanyaan. Nanti saudara berkata kok cuma 14.000 gitu loh. Ya. Ya, saya akan lanjutkan.
Ya, pengajar ini mengatakan bahwa 144.000 ini adalah orang Israel yang di-rapture. Alasannya adalah Wahyu 14 ayat 1 dan Ibrani 12 ayat 22. Di dalam Wahyu 14 ayat 1 dikatakan, aku melihat anak domba berdiri di atas gunung Sion. Ya. Dan kemudian dikombinasikan oleh pengajar ini dengan Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke gunung Sion, ke kota Elohim yang hidup, Yerusalem surgawi, kepada berpuluh-puluh ribu malaikat. Ini dua ayat yang tidak bisa sinkron, saudara. Ya. Yang satu ini berbicara mengenai event yang Wahyu 14 ayat 1 ini, event yang akan terjadi di kerajaan 1000 tahun, sedangkan Ibrani 12 ayat 22 adalah ayat untuk saudara dan saya masuk di alam supranatural hari ini untuk menyembah Bapak Yahweh. Dengan membawa darah Yeshua HaMashiach, kita dilayakkan menghadap hadirat Bapak Yahweh. Itu maksudnya. Tapi ayat ini dipaksakan untuk digandengkan. Ya, sehingga terjadi kerancuan. Berdasarkan ayat ini, si pembicara, si pengajar mengatakan 144.000 adalah orang Israel yang di-rapture. Ya, saya berikan penjelasan yang benar. Di dunia ini sekarang sampai hari ini, ya, nanti sampai rapture itu hanya ada dua golongan. Golongan pertama adalah tubuh Yeshua, golongan yang kedua adalah golongan bukan tubuh Yeshua. Cuman itu saja, nggak ada lain. Ya, nah, untuk orang-orang Yehudi atau Israel yang hari ini beriman kepada Yeshua HaMashiach, mereka akan masuk di dalam golongan yang sama dengan kita, yaitu tubuh Yeshua. Sedangkan orang-orang Yehudi Israel yang menolak Yeshua HaMashiach, mereka tidak akan di-rapture, saudara. Walaupun mereka percaya Hashem, Adonai, ya, yang di belakangnya sebetulnya pikiran mereka adalah Yahweh, tapi tidak berani ngomong. Dan mereka menolak Yeshua HaMashiach. Jadi tidak ada orang Yahudi atau Israel yang menolak Yeshua HaMashiach akan di-rapture. Ini berlaku secara universal. Jadi kalau saudara menolak Yeshua HaMashiach, jangan pernah ngimpi rapture. Jangan pernah ngimpi. Ya, tinggalkan impianmu. Ya, lebih baik ya saudara cari kebenaran ini dengan sungguh-sungguh, dan mumpung masih ada kesempatan, selagi ada kesempatan, saudara bertobat sungguh-sungguh supaya terhitung dalam golongan masuk di dalam tubuh Yeshua yang akan masuk dalam rapture. Jadi jelas ya. Jadi 144.000 itu adalah orang Israel yang hanya dimeterai saja dahinya. Dan mereka tidak ada yang di-rapture. Tidak ada. Karena sebelumnya mereka menolak Yeshua HaMashiach. Yang kedua, pengajar ini mengatakan Gunung Sion itu sama dengan Shamayim Sorgawi. Ayatnya yang sudah kita baca, yaitu di dalam Ibrani 12 ayat 22. Kita sudah belajar tadi di atas, bahwa di dalam kerajaan 1000 tahun, di Gunung Sion, di Yerusalem, di situ dibangun bait suci yang keempat. Sudah bisa lihat? Dan disitulah 144.000 juga ada di sana, tetapi di dalam bentuk fisik manusia seperti kita sekarang. Tidak di dalam tubuh kemuliaan. Sudah bisa lihat di sana? Karena Gunung Sion ada di Yerusalem, saudara. Kerajaan 1000 tahun ada di bumi. Ya. Nah, ayat yang dipakai yaitu selalu pembicara ini mengatakan yang ketiga, di hadapan 4 makhluk yaitu serafim dan 24 tua-tua ya, yang menyatakan bahwa inilah tempatnya di Shamayim. Tidak.
yaitu Wahyu 14 ayat 3. Dia memberikan argumentasi bahwa ini ada di Syamayim. Mereka menyanyikan sebuah nyanyian baru di hadapan tahta, di hadapan keempat makhluk hidup dan para tua-tua. Ya kan? Padahal di dalam kerajaan 1000 tahun, kerajaan Bapa Yahweh turun di Yerusalem secara fisik. Saya bisa lihat, kelihatan mata maksud saya. Ya. Dan kita sudah tahu di atas tadi pengajarannya, di mana siapakah yang ada di sekeliling daripada Yahweh, tidak lain adalah 4 makhluk, Serafim, dan 24 tua-tua. Jadi ada di mana? Ya di bumi. Ya. Ada di bumi. Tapi pengajar ini mengklaim mereka di rapture. Ini loh, kalau potong ayat seenaknya sendiri, dibangun konsep sendiri, kacau balau. Dia bilang kacau balau. Ya, kita harus ingat bahwa di hadapan makhluk, 4 makhluk dan tua-tua itu letaknya bukan di Syamayim, bukan. Ini loh kebablasan, terlalu dirohanikan. Ya, terlalu dirohanikan, kebablasan, spirit kebablasan ini loh, hati-hati saudara. Ya. Ini ada di bumi, sudah saya buktikan tadi kan di atas kan. Ya, Yehezkiel 40 sampai 48 itu ada di bumi, di kerajaan 1000 tahun. Ya, bukan di Syamayim. Syamayim dan bumi jadi satu, Ya, dan kemudian pembicara ini juga mengatakan bahwa kata ditebus itu sama dengan rapture. Tidak ada dasarnya kata ditebus itu sama dengan rapture. Ditebus itu artinya dikhususkan sebagai pengganti. 144.000 ini diambil sama Bapak Yahweh sebagai penggantinya daripada orang-orang goyim. Ya, seperti apa contohnya? Saat Bapak Yahweh mengatakan, aku akan mendatangkan tulah yang terakhir, tulah ke-10. Anak sulung Mesir akan mati. Tetapi sebagai gantinya, Israel, anak sulungnya diambil. Setiap anak sulung Israel itu harus diperlakukan khusus dengan mengadakan korban persembahan. Itu harus. Kalau tidak, akan dibunuh. Sudah bisa lihat? Jadi kata ditebus ini tidak merepresentasikan rapture, tapi pengajar ini memaksakan konsep ini. Terjadi kekeliruan yang luar biasa. Yang terakhir, istilah perjaka. Wahyu 14 ayat 4. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan wanita-wanita karena mereka murni seperti perawan. Mereka tidak melakukan hubungan seks. Maksudnya begitu. Tapi ayat ini tidak bicara seperti itu. Ayat ini sebetulnya harus dilihat dari sebuah kalimat, yaitu kalimat metafora. Maksudnya apa? Tidak mencemarkan diri. Itu ada di dalam 2 Korintus 11 ayat 2 dan Wahyu 3 ayat 4. Silakan Brother Enoch. Sebab aku mencemburui kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada seorang suami, untuk mempersiapkan seorang perawan yang suci bagi Hamasya. Tetapi di Sardis, ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat, ya, saudara dan saya itu dipersiapkan seperti seorang perawan yang suci bagi Yeshua HaMashiach. Kalau saya tanya sama saudara, ya, apakah hal ini bisa terjadi sekarang secara fisik? Yang qualify, ya, yang masih di bawah umur, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah punya anak, tidak bisa disebut perawan. Tidak bisa disebut perjaka.
Betul kan? Lawis mau ngomong sungkan. Lihat kan? Mau ngomong sungkan. Bagi siapa saja yang belum pernah berhubungan seks, ayat itu bisa masuk. Berarti saudara tidak qualify menjadi mempelai Yeshua HaMashiach. Karena saudara sudah tidak berjaga dan saudara sudah tidak perawan. Titik. Tapi kan kalimatnya bukan seperti itu. Itu kan kalimat metafora, begitu loh. Iya kan? Ya kita sudah, saya sendiri sudah lebih dari 25 tahun sama Ibu Adasa Fang-Fang. Apa qualify jadi mempelai Yeshua HaMashiach? Ya, yang masih perawan. Maksudnya apa? Ya maksudnya itu menjaga kemurnian, kehidupannya itu tidak berzina dengan dewa-dewa asing, begitu loh. Itu maksudnya itu begitu. Ya, nggak ada hubungannya secara fisik. Tapi pengajar ini, gak ngerti saya gitu loh, pikirannya di mana? Kebablasan, ya ini kena spirit kebablasan. Wahyu sing tadi itu 14 ayat berapa? Ayat 5 kalau nggak, iya, ayat 4 atau ayat 5 tadi. Dianggap itu sebagai fisik, 144.000 itu laki-laki semua. Waduh, saya pikir gimana caranya? Iya kan? Jadi konsepnya kacak-kacakan, kacau balau, begitu loh. Ilusi, saya bilang. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Pak, mau tanya, berarti yang diselamatkan tuh bangsa orang Yahudi itu 144.000 itu berarti ada laki, ada perempuan, ada anak-anak, gitu Pak. Iya, ada. Ya ada pasti. Ya. Tapi semuanya orang Yahudi yang dikhususkan. Jadi tidak ada orang Yahudi, tidak ada yang dirapture ya Pak ya? Loh, Dirapture ada orang bayi. orang-orang Yahudi yang beriman kepada Yeshua HaMashiach seperti kita itu masuk dalam kategori tubuh Yeshua. Gitu. Nggak dimasuk. Talmud itu kan percaya Yeshua tapi kan nggak percaya Bapak Yahweh Pak. Yang Talmud itu. Talmud itu menolak Yeshua. Talmud itu menolak nama Bapak Yahweh tapi percaya Yeshua Pak, bukan ya? Ya, mereka percaya Yahweh tapi tidak berani nyebut Yahweh. Mereka Hashem dan Adonai. Kemarin kita belajar setiap penyebutan, penyimpangan nama Yahweh, penghilangan nama Yahweh, ya, berarti siapa aktor di belakangnya? Ya. Hillel ben Zakari. Jelas sekali. Ya, setiap penyimpangan, penghapusan, penghilangan, pemelesetan nama Yahweh dan Yeshua dalangi Satan. Ya, bisa dipahami ya, Sisterina? Pak, jadi tadi yang namanya Pak. Oh, oke. Sekarang begini. Saya akan selesaikan dulu, saudara simpan pertanyaan saudara. Oke. Iya, baik. Ya. Penyimpangan, ya. Jadi kita harus tahu, saudara tolong di mute semua terlebih dahulu. Ya, jadi Wahyu 14 ayat 4, mereka ini adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan wanita-wanita. Mereka murni seperti perawan. Itu kalimat metafora. Begitu loh. Maksudnya apa? Mereka tidak berzina dengan roh-roh lain. Maksudnya seperti itu. Hanya setia kepada Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Karena apa? Karena zaman 666 mereka masuk untuk dipaksa menyembah anti HaMashiach. Itu mencemarkan. Saudara bisa lihat. Ini kalimat metafora. Ya, paham ya? Jadi hati-hati dengan pengajaran ilusi ini. Ya, karena saya harus ungkapkan tanggung jawab saya, saudara. Ya, untuk memberikan patron yang benar, ya, sehingga saudara nggak tersesat. Oke, Bapak yang berkati. Saya akan finish dengan ini. Thank you, Bapak. Ya, sebentar lagi kita akan masuk dalam
masa rapture, yaitu maksud saya peristiwa rapture, karena itu kita sudah sangat mendekati sekali untuk menyelesaikan 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa, dan kita sudah masuk di 3,5 cycle Shemitah yang pertama. Persiapkan diri, tidak lama lagi akan rapture, ya. Saudara pelajari, pahami High Alert 2026, jangan remehkan. Yeshua mengatakan kalau waktunya tidak dipersingkat, maka tidak ada yang selamat. Tapi karena orang-orang pilihan, waktunya akan diperpendek. Seberapa pendek, saudara bisa melihat dalam pengajaran rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Ya, sehingga dari pola Shemitah, ingat ya, pola Shemitah ya, kita dapat melihat perhitungan bahwa rapture kemungkinan akan terjadi di akhir 2025 atau awal 2026. Itu kalau Shemitah, ya. Kalau sampai Yobel diperhitungkan Bapak Yahweh, berarti akan mundur 1 tahun semuanya, ya. Jadi akhir 2026 atau awal 2027. Tapi kita punya prinsip, ya, lebih awal kita akan berjaga-jaga. Ya, lebih awal kita akan berjaga-jaga. Itu akan menguntungkan daripada, ya, dadaan akhirnya ketinggalan, rugi besar, saudara. Ya, oke. Siapa yang belum masuk dalam pintu keselamatan, yaitu Yeshua Mashiach, masuklah segera, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi, yaitu Yeshua Mashiach, dan siapa yang berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Segera masuk baptisan pembaruan, jangan lama-lama. Ya, jangan tunda-tunda. Kemudian belajar pola akar ibadah yang benar, tanak dan berigadasa, berjalan dengan setia di dalam pimpinan ruah Yahweh Elohim, ya, penuh dan dipimpin oleh ruah Yahweh Elohim. Dan juga saudara jangan ikut-ikut, ya, perayaan pagan, ya, 25 Desember, Rabu Abu. Ini sekitar sekarang ini sudah Rabu Abu, saudara, ya. Saudara jangan taruh abu di kepala saudara, ya, jangan. Ya, taruh darah Yeshua, itu jauh lebih bagus. Jangan masuk di dalam perayaan Imlek, ya, kemudian macam-macam, ya, dan kemudian apa itu namanya, Easter dan sebagainya, ya, Jumat Agung, Kamis Putih, ya, dan sebagainya. Ya, itu perayaan pagan semua, buang semua, ya, simbol-simbol pagan, buang semua, ya. Terus kemudian saudara jangan membiasakan tangan saudara pakai gestur. Ya, gestur pagan, ya, jangan pakai V factory, ya. Sudah selesai pemilunya, jadi nggak usah ngangkat jari 2 lagi, ya, selesai pemilunya. Oke, jadi itu yang harus dikerjakan. Siapa yang membutuhkan baptisan pembaruan, saudara bisa kontak sama saya. Maranatha, Bapak Yahweh memberkati. Saya akan bergabung dengan tim yang di Arizona, dan setelah itu kita akan buka ruang tanya jawab. Bapak Yahweh memberkati. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Sukses besar untuk kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.